Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas satu contoh soal di topik rantai Markov. Kita akan membahas masalah inventory. Soalnya seperti ini. Sebuah toko kamera menjual kamera merek Canon. Kamera tersebut disimpan dalam gudang. Jika persediaan kamera sudah menipis atau habis sama sekali, maka dilakukan pemesanan. Ya, pemesanan tersebut dilakukan seminggu sekali. Misalkan D1, D2, dan seterusnya, itu adalah variabel random ya, yang menyatakan permintaan terhadap kamera merek Canon pada minggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya. Diasumsikan bahwa permintaan dari minggu ke minggu bersifat bebas. Artinya, permintaan pada minggu ke N tidak dipengaruhi oleh permintaan pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, kita misalkan X0 itu adalah jumlah kamera di awal ya. Kemudian X1 adalah jumlah kamera pada akhir minggu pertama. X2 adalah jumlah kamera pada minggu kedua dan seterusnya. Nah, untuk soal ini diasumsikan bahwa mula-mula jumlah kamera itu 3 ya. X0 sama dengan 3. Pada hari Sabtu malam dilakukan pemesanan dan pesanan ini sudah tiba hari Senin pagi pada saat toko tersebut buka. Nah, dalam melakukan pemesanan, toko ini melakukan kebijakan SS sebagai berikut. Jika pada hari Sabtu malam jumlah kamera di gudang ya kurang dari S kecil ya, maka dilakukan pemesanan sedemikian rupa sehingga pada hari Senin pagi jumlah persediaan kamera menjadi S besar. Sebaliknya, jika jumlah kamera paling sedikit sama dengan S kecil ya, maka tidak perlu ya dilakukan pemesanan. Diasumsikan bahwa jika permintaan lebih besar dari stok, maka penjualan hanya dilakukan hanya sebatas jumlah barang yang tersedia saat itu. Nah, dalam contoh ini misalkan S besar itu sama dengan 3 dan S kecil sama dengan 1. Artinya apa? Artinya bila stok barang saat ini itu kurang dari 1 ya di hari Sabtu gitu, maka saatnya kita memesan kamera ya sebanyak 3 gitu ya. Jadi boleh dinyatakan S besar sama dengan 3 ini ya kapasitas gudang kita atau kapasitas pemesanan kita seperti itu. Nah, dengan demikian XT, T sama dengan 0, 1, dan seterusnya merupakan proses stokastik yang menyatakan jumlah kamera pada akhir minggu ke T. Oleh karena jumlah permintaan dari minggu ke minggu bersifat bebas, maka jumlah stok kamera pada minggu ini hanya dipengaruhi oleh jumlah pada minggu sebelumnya. Dengan demikian, XT merupakan rantai Markov dengan state 0, 1, 2, dan 3 ya. Jadi ini adalah jumlah kamera kita. Nah, XT dapat ditulis sebagai berikut ya. Jadi misalkan akhir minggu ini ya, banyaknya kamera kita adalah XT, maka akhir minggu depan yaitu pada saat T plus 1, jumlah kamera kita di gudang adalah ini ya. Nah, di sini 1 ini nggak lain adalah S kecil ini ya. Kemudian 3 ini nggak lain adalah S besar ini ya, 3. Dan kenapa kita pakai fungsi maksimum seperti ini? Nah, ini ilustrasinya seperti ini ya. Jadi misalkan pada waktu Sabtu ini kita lihat stok kita itu kurang dari 1 ya, alias 0. Nah, berarti saatnya memesan ke distributor sebanyak 3 kamera. Nah, pekan depan kan pelanggan itu membeli kamera kita ya. Nah, misalkan pelanggan itu membeli kamera kita sebanyak 2 ya, maka stok barang atau stok kamera di akhir minggu depan ya, itu berarti 3 dikurang 2, yaitu tinggal 1 kamera kita di gudang. Ya. Jadi maksimum dari 1 dan 0 itu adalah 1. Akan tetapi ya, kalau permintaan ternyata relatif besar ya, misalkan permintaan itu 5, maka yang kita jual itu kan sebatas yang ada di gudang. Berarti kita menjual ya hanya 3 itulah ya. Atau begini,
3 dikurang 5 kan memang min 2 ya, tetapi kan maksimum dari min 2 dan 0 itu adalah 0 ya. Jadi maksudnya pekan depan jumlah kamera yang ada di gudang itu 0, seperti itu. Kalau permintaan pada pekan depan adalah 5. Oke. Nah, itu alasannya kenapa kita pakai fungsi maksimum seperti ini ya. Karena jumlah kamera kita itu nggak mungkin negatif ya. Minimum dia 0. Nah, sama halnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan jumlah kamera kita itu lebih besar dari sama dengan S kecil ya, lebih besar sama dengan 1 ya, maka kita tidak perlu memesan ke distributor ya. Jadi kita jual apa yang ada di stok ya. Seperti itu ya. Jadi tetap seperti ini. Jadi kalau misalnya kamera kita masih ada 2, berarti kita tidak usah pesan sehingga pekan depan itu kita hanya menjual 2 kamera itulah ya. Nah, posisi atau jumlah kamera pekan depan tergantung pada ya permintaan. Jadi kalau permintaannya cuma 1, ya berarti stok kita pekan depan tinggal 1 ya. Tetapi kalau permintaan 10 misalkan, ya tetap stok barang kita adalah 2 dikurang 10 ya, yaitu min 8. Nah, tetapi kita adu dengan 0, berarti tetap kita ambil 0 ya. Jadi ya kita hanya bisa menjual apa yang ada di stok ya. Jadi kita tetap bisa jual misalkan tadi berapa? 2 kamera kita. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah hubungan antara XT dengan XT plus 1. Nah, yang akan ditanyakan di soal ini adalah matriks peluang transisi ya dari rantai Markov tersebut ya. Nah, peluang transisi ini dapat dihitung jika kita mengetahui sebaran permintaan mingguannya. Dalam contoh ini misalkan DT itu menyebar Poisson dengan laju lambda ya sama dengan 1. Nah, fungsi kepekatan peluangnya adalah seperti ini. Tugas kita adalah menentukan matriks peluang transisinya. Nah, matriks peluang transisi masalah kita adalah seperti ini ya bentuk umumnya. Ya, jadi ini adalah jumlah kamera di akhir pekan ini ya. Kemudian ini banyaknya kamera di akhir pekan depan, seperti itu ya. Ini state-nya bisa 0, 1, 2, 3. Contohnya di sini ya, ini misalkan di gudang saat ini 0 gitu ya. Maka peluang pekan depan dia tetap 0 itu adalah P00. Nah, kemudian misalkan saat ini di gudang full ya, 3 kamera ya. Nah, kemudian peluang pekan depan juga full 3 kamera itu adalah P33 dan seterusnya. Nah, ini disebut matriks peluang transisi 1 langkah ya. Nah, karena dia ini berisi peluang, maka sifatnya semua komponennya itu non negatif ya. Ya, jadi PJK itu besar dari sama dengan 0 ya. Jadi semua ini tidak boleh ada yang negatif. Paling kecil dia 0. Dan jumlahan tiap baris itu harus 1 ya. Jadi yang ini, nah ini kalau dijumlahkan nanti hasilnya harus 1. Ya, demikian juga baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Nah, jadi tidak usah bingung dengan indeks ya. Ini rumusnya sudah kita lihat yang tadi ya. Jadi ini jumlah kamera pekan depan ya. Kemudian ini jumlah kamera hari Sabtu ini ya. Sabtu malam. Nah, itu sebenarnya sama aja dengan kalau kita menuliskan seperti ini ya. Jadi andai kata Sabtu malam ini ya jumlah kameranya adalah XT-1, maka pekan depan itu jumlah kamera ya Sabtu depan itu adalah XT. Nah, jadi ini sama saja maknanya, tetapi untuk memudahkan kita gunakan yang ini ya. Jadi maksudnya andai kata Sabtu malam ini ya banyaknya kamera adalah XT-1 ya, kemudian Sabtu malam pekan depan ya jumlah kameranya adalah XT. Nah, selama hari kerja ya Senin sampai Sabtu permintaan adalah sebesar DT. Seperti itu ya. Jadi kita gunakan sistem indeksnya yang ini ya, walaupun sama dengan rumus yang ada di soal tadi. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah karena kita sudah tahu ya rumus peluang untuk kasus contoh soal kita ini, ya maka kita
bisa menghitung peluang DT ya untuk beberapa nilai D. Kita mulai dari 0 ya. Artinya ini adalah peluang DT ya, itu sama dengan 0. Nah, caranya kita substitusikan saja D sama dengan 0. Sini dan ke sini ya. Hasilnya adalah 0,368. Demikian halnya juga pada saat DT sama dengan 1, ya, ini hasilnya. DT sama dengan 2, ini hasilnya. Dan seterusnya. Sebenarnya kita bisa menghitung DT sama dengan 3, sama dengan 4, sama dengan 5, dan seterusnya. Hanya saja karena di sini state kita itu kan 0, 1, 2, 3 ya. Berarti kita hitung saja ya. Permintaan besar dari sama dengan 3 itu ya artinya 1 dikurang peluang DT kurang dari sama dengan 2. Oke. Atau 1 dikurang ya. Ini kan kurang dari sama dengan 2 itu artinya 0, 1, 2 ya. Nah, berarti kita bisa hitung ya 1 dikurang ini tambah ini hasilnya 0,08. Begitu ya. Atau kalau kita tabelkan seperti ini ya, untuk nilai D sama dengan 0, peluangnya ini, nilai 1 sama dengan ini dan seterusnya, besar dari sama dengan 3, hasilnya 0,08. Seperti itu. Sekarang kita sudah siap ya untuk mencari ya semua unsur matriks transisi kita ya. Kita akan hitung mulai dari P00, P01, sampai P33. Nah, makna dari P00 ya, itu adalah sebenarnya peluang ya. Pekan depan itu posisi atau jumlah kamera kita 0 jika diketahui ya saat ini posisi kamera kita atau jumlah kamera kita 0 ya. Nah, jadi ini dapatnya dari sini ya. Nah, jadi coba bayangkan, andai kata hari ini hari Sabtu, kemudian ternyata stok di gudang ya, kamera kita itu 0. Berarti kan kita harus memesan kepada distributor sebanyak 3 kamera ya, sehingga hari Senin itu kamera kita ya sudah datang dan gudang kita sudah berisi full 3 kamera. Oke. Nah, sehingga jumlah kamera di Sabtu pekan depan gitu ya, itu tergantung pada banyaknya permintaan pelanggan. Nah, jadi bisa dinyatakan dengan ekspresi ini gitu. Nah, P00 ini kan maknanya minggu ini 0, pekan depan 0 juga. Nah, jadi XT ya pekan depan itu posisi atau jumlah kamera di gudang itu 0 juga. Nah, berarti kan artinya barang di toko kita itu laris ya. Jadi permintaan itu kan banyak ya. Jadi kalau secara matematis ya XT itu hasilnya 0 ya. Jadi ini hasilnya 0. Itu kan jika 3 dikurang DT ini kan kurang dari sama dengan 0 ya. Atau negatif boleh juga. Berarti dengan operasi aljabar biasa ini ya DT besar dari sama dengan 3. Atau permintaan terhadap kamera kita pada minggu tersebut itu 3 atau lebih ya. Walaupun yang sekali lagi yang dilayani itu hanya 3 kamera tersebut. Oke. Nah, itulah. Jadi sekarang 0, pekan depan 0 ya. Itu berarti peluangnya ya P00 artinya banyaknya permintaan kamera kita itu lebih besar dari ya sama dengan 3. Kita lihat di tabel berapa nilainya. Oh, 0,08. Oke. Nah, sehingga P00 adalah 0,08. Begitu. Nah, dengan cara yang sama, kita cari ya nilai P10. P10 ini artinya ya hari Sabtu ini jumlah kamera kita masih ada 1 ya. Nah, pekan depan itu 0. Nah, kalau jumlah kamera saat ini 1, berarti kan kita tidak perlu memesan ke distributor. Ya, sehingga pekan depan ya kita hanya menjual sisa atau 1 buah kamera yang ada saat ini gitu ya. Nah, berarti posisi atau jumlah kamera pekan depan itu adalah maksimum. Apakah dia 1 dikurang DT, apakah dia 0. Nah, untuk mendapatkan XT sama dengan 0 ya, karena ini kan 1, 0. Nah, jadi XT-nya harus 0 ya. Maka kamera kita itu yang satu-satunya itu habis ya. Nah, tetapi
permintaan itu ya bisa 1, bisa 2, bisa 3, seperti itu kan. Walaupun yang dilayani hanya 1. Jadi P10 itu adalah ya peluang pada saat permintaan pelanggan besar dari sama dengan 1 ya. Atau 1 dikurang peluang permintaan sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0,632. Atau boleh juga gini ya caranya, peluang permintaan besar dari sama dengan 1 ya, berarti kita jumlahkan ini plus ini plus ini ya, sama aja nanti hasilnya 0,632. Oke. Sekarang P20 ya, sama seperti yang tadi ya. Nah, silakan dilihat. Nah, nanti hasilnya adalah 0,264. P30 ya, silakan dilihat. Hasilnya adalah 0,08. Nah, sekarang P01 ya. Nah, maksudnya adalah Sabtu ini dia 0 kan, berarti harus pesan lagi kita ya sebanyak 3 kamera ya. Nah, sehingga jumlah kamera pekan depan itu adalah maksimum 3 dikurang DT ya, ataukah 0 ya. Nah, untuk mendapatkan XT tepat 1 ya, karena ini kan P01 artinya pekan depan itu harus 1, maka permintaan pada minggu berjalan ini itu harus tepat 2 ya, sehingga ya kita cari saja peluang pada saat permintaan pas ya sama dengan 2 itu adalah 0,184. Nah, sekarang P11 ya, bisa diperhatikan di layar ya. Jadi pekan ini 1, berarti tidak usah pesan ke distributor ya kameranya. Kemudian pekan depan 1. Nah, berarti kan nggak ada yang laris nih kamera kita ya. Jadi permintaan pada minggu depan itu ya 0 gitu. Sehingga peluang permintaan 0 ya, atau P11 di sini adalah 0,368. Nah, ini P21 ya. Tidak usah pesan ya karena barang masih ada 2 ya. Untuk mendapatkan angka 1 di pekan depan berarti kan laris 1 buah saja ya. Pas 1 saja ya, berarti kita lihat ini peluangnya 0,368. Dan seterusnya ya. Ini untuk P31 silakan dicermati. Sekarang P02 ya. Nah, berarti kan pekan ini ya, Sabtu ini jumlah kamera 0, berarti harus pesan ke distributor sebanyak 3 ya. Kemudian pekan depan itu jumlah kamera kita 2 ya, berarti dalam minggu ini ya permintaan itu harus tepat 1, sehingga P02 ya sama dengan peluang pada saat permintaan DT ya sama dengan 1, yaitu 0,368. Nah, ini yang unik ya. Jadi P12 itu kan artinya hari Sabtu ini gitu ya. Pekan ini jumlah kamera 1 ya. Berarti tidak perlu kita pesan ke distributor. Akan tetapi pekan depan itu bagaimana caranya agar jumlah kamera kita menjadi 2? Kan tidak mungkin ya. Sehingga peluangnya 0 gitu ya. Jadi P12 itu 0. P22 ya bisa dilihat di slide ya, caranya mirip seperti yang sudah-sudah. P32 ya, bisa dilihat. P03 ya, bisa dilihat seperti ini. Ya, berarti kan memang minggu ini 0 ya, jadi harus pesan ke distributor. Jadi ini ya 3 seperti ini. Ya. Berarti untuk mendapatkan pekan depan itu 3 berarti tidak ada barang yang laris ya. Berarti peluang permintaan 0 itu sama dengan 0,368. Nah, ini juga tidak mungkin ya. Ya. P13 itu 0 ya, caranya seperti yang tadi ya. P12 tadi. P23 juga peluangnya 0. Kemudian yang terakhir ya, P33 ya. Bisa dilihat ini jawabannya. Oke. Dengan demikian sudah lengkap ya. Mulai dari P00 sampai P33 ya. Tinggal kita
masukkan ke sini. Ya, jadi ini hasilnya. Ya, inilah dia jawabannya. Matriks peluang transisi satu langkah. Coba perhatikan ya, semua ini non negatif. Dan setiap baris kalau kita jumlahkan, ya, hasilnya adalah 1. Ya, jadi apa maksud dari matriks peluang transisi satu langkah ini? Ya, jadi andai kata pekan ini jumlah kamera di gudang adalah 0, 1, 2, atau 3, maka peluang pekan depan 0, 1, 2, atau 3 adalah entry-entry matriks ini yang bersesuaian. Oke, demikian ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.